Ya, lantas bagaimana pergerakan IHSG usai libur Lebaran? Apakah sentimen tax amnesty mampu melawan pengaruh aksi profit taking investor? Kita simak pembahasannya bersama Pak Hans Kue, beliau adalah Direktur Investasi Saran Mandiri. Apa kabar Pak Hans? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya. Kita fokus ke pergerakan dari IHSG pekan lalu pada hari Kamis lebih tepatnya. Apakah karena penguatan yang kemudian menembus level 5.000 ini, apakah memang karena tax amnesty atau kebetulan juga ada sentimen-sentimen lain seperti berkurangnya tekanan akan Brexit, kemudian juga ada window dressing di pasar global dan juga di Indonesia sebetulnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya tax amnesty sentimennya udah datang dari tanggal 24 ya. Waktu tanggal 24 ada Brexit di sana. Pasar sempat koreksi seluruh dunia, tetapi kita koreksi 2% tapi dilawan naik karena orang udah ekspektasi dalam sepekan itu akan ada penandatanganan pengesahan untuk tax amnesty sendiri gitu. Jadi kita lihat pasar bergerak rally ke atas. Nah, waktu di hari Kamis memang kita lihat indeks tembus di atas 5.000. Yang faktor-faktornya datang dari itu pertama yang Brexit sendiri, kita lihat Brexit itu butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi artinya Inggris harus mengaktifkan dulu pasal 50, kemudian masuk ke parlemen, dibahas kurang lebih 2 tahun. Sehingga waktunya cukup panjang dan semua hal bisa terjadi di sana. Sehingga kekhawatiran Brexit berkurang. Sehingga mayoritas 2 hari terakhir sebelum hari Kamis itu bursa dunia mulai rebound. Sehingga kita juga terpengaruh. Yang kedua adalah window dressing di sana ya. Jadi kita lihat hampir seluruh dunia juga menguat, ada window dressing di sana. Yang ketiga memang tax amnesty sendiri masih cukup positif ya pergerakan naik. Kenapa? Karena kita lihat saham perbankan dan properti masih positif pada hari tersebut. Oke, ya artinya kalau kita lihat sebetulnya ada pengaruh secara fundamental dari tax amnesty terhadap pasar modal kita itu memang betul-betul terjadi ya. Artinya ini kemudian akan dirasakan menjadi satu dampak yang dalam jangka panjang. Iya, jadi harusnya dampaknya cukup jangka panjang ya. Jadi ada 2 hal minimal yang positif. Yang pertama, dana itu kan setelah dideklar oleh mereka ada sebagian dibawa masuk ke Indonesia gitu. Nah, sebagian kemungkinan akan diinvest di pasar modal juga. Diperkirakan sampai 70%-an masuk ke perbankan, 30-an akan masuk ke sektor lain ya, termasuk ke pasar modal. Sehingga itu cukup positif. Yang kedua, pasar modal sendiri banyak saham-saham perbankan di sana, kemudian properti juga gitu. Nah, diperkirakan dana-dana itu akan masuk ke sektor-sektor tersebut. Oke, dan sektor-sektor ini terprediksi mungkin akan sangat menarik sekali pergerakannya gitu ya. Sebelum kita ke situ, kita lebih membahas kemudian terkait dengan pelemahan yang terjadi di hari Jumat. Apakah ini memang hanya dimanfaatkan untuk profit taking saja karena menjelang Lebaran, atau sebetulnya ada sentimen lain sebetulnya, Pak Hans? Iya, yang pertama pasti profit taking ya. Jadi kalau kita lihat setelah kenaikan cukup banyak, orang tentu akan profit taking dulu. Yang kedua adalah kita lihat akan ada liburan seminggu. Jadi yang transaksi T+, yang pakai margin tentu akan melepas posisinya. Yang untung pun akan melepas posisinya. Artinya 1 minggu kan banyak hal yang bisa terjadi di pasar setelah keuntungan. Jadi terjadi aksi profit taking sehingga market turun cukup dalam pada perdagangan Jumat. Artinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ini cuma sementara saja, hanya sampai dengan akhir liburan Lebaran ini ya? Iya, kalau kita lihat memang ada profit taking pasti terjadi ya dalam beberapa hari karena sudah ada kenaikan gitu. Kalau dari global sendiri tidak ada satu faktor yang sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan resiko tentang Brexit pun kelihatan semakin berkurang ya. Karena orang menyadari butuh waktu yang cukup panjang bagi Inggris untuk benar-benar keluar dari zona euro. Oke, berapa persentase kenaikan dari IHSG? Kalau memang target realisasinya adalah ya tembus level 5.000 lah ya. Terkait dengan pengaruh fundamental dari tax amnesty ini, berapa persen ini akan kemudian berpengaruh? Iya, sebenarnya kalau kita lihat begitu tax amnesty terjadi, kemudian dana mulai masuk, mungkin dampaknya ke ekonomi baru banyak terasa di tahun depan. Tetapi pasar modal kan selalu driven di depan ya, jadi orang selalu datang dan ekspektasi gitu. Jadi begitu tax amnesty terjadi, orang udah ekspektasi gitu. Perbankan akan mendapatkan kelebihan likuiditas, ekspektasi yang pertama. Artinya ketika perbankan punya banyak dana, dia bisa ekspansi kredit lebih banyak gitu. Sehingga tadinya dikhawatirkan margin mereka menipis, dengan bertambahnya dana tentu saja margin mereka bisa lebih baik. Tetapi itu baru terjadi tahun depan, tetapi di pasar modal kan saham perbankan udah bergerak naik terlebih dahulu. Baik ya. Jika memang satu pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia terkait dengan tax amnesty ini adalah baru terasa tahun depan. Artinya untuk term investasi untuk sektor-sektor tadi yang Anda tadi sebutkan, sebaiknya memang investasinya termnya jangka panjang gitu ya?
Iya, jadi kalau kita lihat tentu saja kan tax amnesty ini harusnya membawa sesuatu yang positif bagi Indonesia ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja investasi kita ya horizonnya agak panjang ya dalam 1 tahunan. Nah, saham-saham keperkiraan kita sektor-sektornya akan lebih membaik ya. Kalau kita lihat awal tahun ini kan yang sangat positif kan pertama ada di mining ya yang cukup positif tahun ini. Tetapi sesudah tax amnesty ini menurut saya yang lebih mendapat sentimen positif itu lebih banyak di sektor perbankan, kemudian properti, yang ketiga adalah di konstruksi dan infrastruktur. Baik, oke. Mana saja emiten ataupun saham-saham yang Anda rekomendasikan usai jeda kita akan bahas Pak Hans, kami akan segera kembali.